Anda curhat sama dia, malah dia duluan yang ngambil wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Aryati, di channel Motivasi. Kali ini kita masih akan membahas tentang tema cinta, yaitu ketika cinta selalu ditolak. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat atau kesimpulan. Sekarang kita masih akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu pelajaran hidup yang bisa kita ambil ketika kita sudah mentok saat cinta kita ditolak. Pelajaran hidup yang ke-9 adalah jangan menjadi pengemis cinta dan tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa kita tidak boleh mengemis cinta? Ketika kita mengemis cinta, itu berarti kita akan menghinakan diri kita sendiri. Mengemis itu tindakan hina. Cara seperti itu akan menghinakan diri Anda sendiri. Kata mengemis itu rendah sekali. Jadi orang yang mulai mengemis cinta adalah orang yang mulai kehilangan harga dirinya. Bagaimana perasaan orang yang mengemis? Hina. Pengemis itu hina, termasuk pengemis cinta. Pengemis cinta itu sebetulnya adalah pengemis perhatian, karena dia tidak mendapatkan perhatian dari orang yang dicintainya. Kalau kita menghormati diri, disepelekannya aku adalah pemberitahuan dari Tuhan bahwa dia bukan untukku. Karena kalau dia untukku, dipilihkan oleh Tuhan, dia akan menghormatiku. Atau kalau dia sempat hilaf, dia kembali memperhatikan dan menghormatiku. Tapi kalau tidak, berarti dia bukan untukku. Nah, masalahnya kita itu sering lupa tidak berharap lagi ke Tuhan. Hanya berharap kepada keputusan kita, yaitu aku mencintainya, maka dia harus milikku. Nanti dulu, dia lupa bahwa selama ini dia juga pernah punya banyak kesalahan. Misalnya beli HP salah, beli charger salah, naik bis atau beli sesuatu ternyata salah. Orang itu masih punya banyak kesalahan di dalam kehidupannya. Kok bisa demikian yakin tentang pilihan belahan jiwa? Padahal itu adalah bagian yang dikhususkan Tuhan untuk kita. Belahan jiwa itu nanti kan akan melahirkan anak. Nah, kalau anak itu nanti akan menjadi pembesar di masa depan, berarti hal itu adalah khusus. Jadi bukan kebetulan. Kita berupaya, tapi restunya tetap dari Tuhan. Yang ke-10, penolakan cinta ini adalah peran Tuhan. Semua orang gagal akan tetap anggun dan bersabar kalau dia mengerti bahwa di depan kata gagal ada sebuah kata magic yang menjadi milik Tuhan, yaitu digagalkan. Orang yang gagal harus tahu bahwa dia itu sedang digagalkan oleh Tuhan. Orang yang gagal harus tahu bahwa itu adalah peran Tuhan. Dan enaknya semua itu ada satu kata di depannya, yaitu sedang digagalkan. Maka perbaikilah kesabaran Anda, ketulusan Anda, dan kejujuran Anda supaya tidak lama-lama gagal. Yang ke-11, mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, saat ditolak, kita akan dibela oleh Tuhan. Jadi, yang tadinya Anda ditolak bisa berubah menjadi diterima. Anda bisa ditolak berkali-kali, gak ada yang bela. Bisa jadi disebabkan karena tempat teman curhat Anda malah nikung. Anda curhat sama dia, malah dia duluan yang ngambil wanita pujaan hati Anda. Itu gara-gara kita dekat dengan makhluk, gak dekat dengan Tuhan. Sekarang kita sampai pada tahap yang keempat, yaitu kesimpulan. Jadi, dalam menangani penolakan cinta, solusinya adalah yang pertama, ketahui penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya, jangan ulangi lagi pada upaya berikutnya. Hal ini bisa diterapkan pada wanita yang tadi yang Anda nyatakan cintanya atau kepada wanita yang lain. Yang kedua, terima penolakan cinta itu. Maafkan dia yang menolakmu, jangan membencinya. Karena jika Anda membencinya, Anda menjadi tidak pantas diberikan gantinya yang lebih baik. Yang ketiga, jadilah orang yang lebih menarik daripada sebelumnya. Karena pribadi yang menarik akan menarik cinta, persahabatan, rezeki, dan kebahagiaan. Yang keempat, jadilah orang yang sukses. Karena sukses akan menarik cinta yang lebih berkelas. Yang kelima, memantaskan diri untuk diberikan kekasih. Caranya menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang keenam, tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketujuh, perbaikilah ketulusan, kejujuran, dan kesabaran Anda supaya tidak lama-lama gagal. Yang kedelapan, berserah kepada Tuhan. Yang kesembilan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kesepuluh, sikap pertamanya adalah upayakan lagi dengan lebih baik. Nyatakan cinta dengan kata-kata atau perbuatan. Terakhir, yang ke-11, jangan tutup kemungkinan untuk menemukan yang menurut Tuhan lebih baik. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with Love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.